Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil daripada laboratorium. Nah, untuk moderator sendiri akan didampingi oleh saudari Teh Elsa Salsabila. Terus dilanjutkan dengan kelompoknya ada saya sendiri dengan Abdul Ghaffar Afdala, ada Teh Siti Rizkina, Kang Dimas, serta yang terakhir itu ada Teh Yulianti. Waktu dan tempat kepada moderator disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat ihsan, iman, dan Islam. Serta tidak lupa juga salawat serta salam, mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran Bapak Haji Yayan Carlian, M.PD, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang laboratorium yang beranggotakan Abdul Ghaffar Abdallah, Azma Muhammad Biadika Soleh, Dimas Septian, Elsa Salsabila, Siti Rizkina Fitria Mutmainnah, dan yang terakhir yaitu ada Yanti Yulianti. Nah, kita lanjut ke pemateri yang pertama yaitu Teh Yanti. Kepadanya dipersilahkan. Teh Yanti ada? Hadir Teh. Pada moderator telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi tentang laboratorium. Apa itu laboratorium? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, laboratorium adalah tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan dan sebagainya. Adapun menurut ahli sains, laboratorium adalah sebuah tempat di mana dilakukan sebuah kegiatan kerja yang menghasilkan sebuah riset akan sebuah hal, dan kebanyakan bentuk dari laboratorium adalah sebuah kamar tertutup dengan ventilasi seadanya atau dengan jendela besar yang mengarah keluar seperti menghadap ke kebun. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Udah, Teh? Oke, terima kasih kepada Teh Yanti yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu tentang fungsi laboratorium. Bisa di next, Kang, slide-nya. Nah, fungsi laboratorium ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Fungsi laboratorium itu ada 6 ya. Yang pertama yaitu memberikan kelengkapan bagi pelajaran yang telah diterima, sehingga antara teori dan praktek bukan merupakan dua hal yang terpisah. Yang ada keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa atau siswa. Dan yang ketiga yaitu ada memberikan dan menupuk keberanian untuk mencapai halaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang keempat yaitu ada menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. 5, ada memupuk sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Yang terakhir yaitu ada memupuk dan membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan yang diperoleh, penemuan yang didapat dalam proses kegiatan di kerja laboratorium. Nah, baik, selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Dimas.
Baik, terima kasih. Langsung saja di sini saya akan membacakan tentang jenis-jenis laboratorium. Jenis-jenis laboratorium ada beberapa ya. Yang pertama, laboratorium ilmiah. Digunakan untuk penelitian ilmiah dengan mengambil banyak bentuk karena persyaratan yang berbeda dari para spesialis di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua ada laboratorium fisika, berisi akselerator, partikel, atau ruang hampa udara. Yang ketiga, laboratorium komputer, yaitu ruang yang berisikan komputer dengan jaringan untuk digunakan oleh publik. Yang keempat ada laboratorium medis, digunakan oleh banyak tenaga medis untuk menganalisis darah, urin, jaringan, dan spesimen tubuh lainnya. Yang kelima ada laboratorium metalurgi, sebuah tempat dengan peralatan lengkap untuk melakukan pemeriksaan metalografi menggunakan mikroskop canggih, kamera mikro dan makro, dan penguji kekerasan Fisker. Oke, terima kasih kepada Kang Dimas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Siti. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya mengenai standar laboratorium yang baik. Jadi, sebuah laboratorium itu memiliki standarnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana di SD atau FI, yaitu yang pertama, ruang laboratorium IPA berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA secara praktik yang memerlukan peralatan yang khusus. Yang kedua, ruang laboratorium IPA hanya dapat menampung satu rombongan belajar. Jadi dalam satu laboratorium hanya bisa menampung untuk satu rombongan belajar saja. Yang ketiga, rasio minimum luas laboratorium 2,4 meter persegi per peserta didik untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang. Luas minimum ruang yang diperlukan adalah 48 meter persegi dengan lebar minimum sebesar 5 meter persegi. Yang keempat, ruang laboratorium IPA dilengkapi dengan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati objek percobaan. Yang kelima, dilengkapi dengan air bersih. Oke, terima kasih kepada Teh Siti. Lanjut, yaitu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Gofur. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengadministrasian alat dan bahan laboratorium. Tujuan pengadministrasian alat-alat dan bahan-bahan lab ini adalah agar dapat dengan mudah diketahui. Nah, yang pertama ada jenis alat atau bahan yang ada. Jadi jenisnya seperti apa, terus bahan yang akan digunakannya itu seperti apa. Nah, yang kedua di sini ada jumlah masing-masing alat dan bahan. Nah, jadi telah terstruktur gitu ya masing-masing alat dan bahan yang akan digunakan dalam lab laboratorium tersebut. Jumlah pembelian atau tambahan. Nah, jadi dari masing-masing alat dan bahan itu jumlah pembeliannya seperti apa dan berapa, apakah ada tambahan gitu ya yang lain seperti alat-alat untuk di lab gitu. Nah, jumlah yang pecah, hilang atau habis. Terus untuk keperluan pencatatan, alat dan bahan lab ini diperlukan format atau buku perangkat administrasi yang meliputi buku inventaris, kartu stok, kartu permintaan, atau peminjaman alat atau bahan, buku catatan harian, kartu alat, atau bahan yang rusak, kartu reparasi,
dan format label. Nah, buku lainnya yang dapat melengkapi perangkat administrasi antara lain daftar alat dan bahan yang sesuai dengan LKS, jadwal kegiatan lab, dan program semester kegiatan lab. Buku inventaris alat dan bahan sebaiknya dibuat dari buku tulis folio yang diberi kolom-kolom, yaitu nomor katalog, dilihat dalam buku katalog, alat pendidikan IPA, atau mempermudah pengecekan. Ukuran nama alat atau bahan, merek atau tipe, produsen, pabrik pembuatannya, asal atau tahun penggunaannya, jumlah baik atau rusak, jumlah masing-masing alat atau bahan yang baik atau rusak. Kartu stok berguna untuk mengetahui jumlah alat atau bahan yang tersedia, tidak diperlukan dan dapat mengetahui tempat penyimpanan alat dan bahan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Gofur. Materi selanjutnya yaitu tentang keselamatan kerja dan keamanan di laboratorium yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada umumnya, kecelakaan kerja penyebab utamanya adalah kelalaian atau kecerobohan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara membina dan mengembangkan kesadaran atau attitudes. Akan pentingnya K3 di laboratorium. Tujuan peraturan keselamatan kerja dimaksudkan untuk menjamin yang pertama, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Dan yang kedua, ada mencegah orang lain terkena resiko pekerjaan laboratorium dan menyebabkan terganggunya kesehatan akibat kegiatan di laboratorium. Dan yang ketiga, yaitu ada mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar atau beracun. Dan yang keempat, ada mengontrol pelepasan bahan berbahaya dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Ini ada slide selanjutnya nggak, Kang? Sudah beres, Teh? Tinggal kesimpulan. Baik, kesimpulannya itu, sebentar. Baik, kesimpulannya adalah laboratorium yang sering disingkat lab adalah tempat dilakukannya riset atau penelitian ilmiah, eksperimen atau percobaan, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah. Manajemen laboratorium meliputi pengelolaan tata ruang, alat, infrastruktur, administrasi laboratorium, pendanaan, inventarisasi dan keamanan, pengamanan laboratorium, sumber daya manusia, peraturan dan jenis pekerjaan. Dan kedua ada fungsi laboratorium. Yang pertama ada menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu. Yang kedua ada memberikan keterampilan kerja bagi para peneliti baik dari kalangan siswa, mahasiswa, dosen ataupun peneliti lainnya. Yang ketiga ada memberikan dan menempuh keberanian para peneliti. Yang keempat ada menambah keahlian dan keterampilan para peneliti dalam mempergunakan alat media yang tersedia di dalam laboratorium. Yang kelima yaitu ada memupuk rasa ingin tahu kepada para peneliti mengenai berbagai macam keilmuan. Yang keenam ada dapat memupuk dan membina rasa percaya diri para peneliti terhadap penemuan yang didapati. Dan yang ketujuh ada menjadi sumber belajar untuk memecahkan berbagai masalah melalui kegiatan praktik. Yang kedelapan ada laboratorium dapat menjadi sarana belajar bagi para siswa, mahasiswa, dosen, aktivis, peneliti, dan lain-lain untuk memahami segala ilmu pengetahuan yang masih bersifat abstrak, sehingga menjadi sesuatu yang bersifat konkret dan nyata. Yaitu yang selanjutnya, itu ada tujuan pengelolaan laboratorium. Perencanaan terhadap kebutuhan alat dan bahan laboratorium terorganisir dengan baik. Semua alat dan bahan yang ada di laboratorium terdeteksi. Seluruh aktivitas laboratorium mudah dikontrol, yaitu dengan adanya administrasi yang baik. Untuk mencapai optimalisasi penggunaan laboratorium, baik dari segi pengelolaan alat dan bahan, ketersediaan fasilitas, dan pengelola laboratorium itu sendiri. Tata ruang laboratorium yang baik harus memiliki pintu masuk, pintu keluar, pintu darurat, ruang persiapan, ruang alat, ruang bahan, gudang, ruang pekerja, ruang seminar atau diskusi, loker, serta ruangan AC untuk menyimpan alat-alat
alat-alat dengan persyaratan. Yang kelima yaitu ada infrastruktur laboratorium meliputi fasilitas-fasilitas yang ada di sebuah laboratorium. Antara lain ada lokasi, konstruksi, pintu darurat, jenis bahan untuk meja, atap dan dinding, kondisi laboratorium, instalasi listrik dan air, dan ventilasi dan penerangan. Cukup sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik, sekian. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi untuk menjelaskan mengenai laboratorium. Mohon maaf sekali lagi dari kami, dari kelompok 5, mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan, ambil positifnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.